lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fi amri fa ina arastum fatawakkala alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang isinya bahwa Allah menciptakan manusia dengan penuh rahmat, kasih sayang. Oleh karena itu, berlakulah lemah lembut terhadap sesama agar tidak dijauhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar lingkungan nih. Kalau kita berlaku baik, lemah lembut, maka kita akan disayangi oleh orang lingkungan. Tapi kalau kita katanya kasar, perkataan kita kasar, kita jahat, maka orang-orang di sekitar kita akan menjauhi kita. Yang kedua, jujur. Sikap yang berlaku benar dalam iman. Allah memerintahkan manusia untuk berperilaku jujur kepada setiap muslim. Ini yang susah jujur nih. Ya. Angel banget jujur ini. Kamu ditanya, misalnya nggak ngerjakan PR, ini ngapain satu kelas nggak ngerjakan PR? Alasannya apa? Lupa. Ya, kalau nggak lupa mah males, mesti itu. Tapi ada alasan lain mungkin. Ya, nggak seneng lah pelajarannya, nggak seneng gurunya, ya, dan lain seterusnya. Kalau kamu bohong sekali, akan bohong berikutnya. Benar nggak? Contohnya, bisa pondok ini Arumi ini ditanya, Arumi kemarin kamu nggak sekolah kemana? Padahal dia ini jalan ke pasar mau lebaran, beli baju. Dia ngomongnya apa? Ditanya gurunya, saya sakit pak. Nah ya, udah bohong nih satu. Terus ditanya lagi nih, sakit apa Rum? Nah bingung, sakit apa? Karena awalnya bohong, ini mikir nih, sakit demam pak. 2, ya, demamnya karena apa? Nah karena apa lagi? Bohong lagi. Kemarin kepanasan pak, pulang sekolah. Ya, 3 nih. Terus sudah ke dokter belum? Nah ilah, sampai ke sini pertanyaannya. Sudah pak, ya. Udah dikasih obat. Nah akhirnya bohong toh? Bohong terus nih. Ya. Percaya kalau jujur cuma sekali, tapi kalau bohong kamu akan bohong terus. Ya, tuh. Jadi harus jujur. Kayak Rasulullah itu kenapa dagangnya laris? Karena dia jujur. Kalau ini dengan kurma, ini kurmanya manis, ini agak manis, ini masam. Rasulullah jujur nih. Kamu nanti kayak gitu. Kamu jualan mangga atau jualan apa kayak Dok? Jeruk. Ya. Oh, coba ngomongnya lagi. Ya. Wes ngerti jeruk mungkin gak lagi. Jeruk manis, ya kan? Ya. Manis beneran, manis. Kalau nggak percaya dicoba Bu. Lagi puasa. Oh ya sudah, berapa per kilonya? 25.000 Bu. Habis jerukmu. Yang beli orang Muara Brunei 1 semua. Begitu buka puasa, ini jeruk dibuka. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini jeruk apa-apa? Rasanya kok kecut banget ya. Iki perkara kayak mau sing dodolan ya. Awas esuk meneh. Teko rene ora bakal ditu. Beneran itu nanti. Jeruk manis ora enek sing gelem tuh. Lah nek satuku ngapusi kayak jeruk kecut. Ya enggak? Tapi kalau kita jujur Bu, ini yang manis segini Bu, harganya segini. Ini yang enggak manis harganya segini. Ini yang paling kecut nih Bu. Murah Bu ya. Baru nanti oh itu jualan lu jujur nih orangnya ya. Jadi kalau orang jujur itu nah makanya kita harus jadi orang yang jujur. Makanya ada nilai yang kemarin itu dibuat jujur nilai asli supaya apa? Supaya kita bisa ngoreksi ya. Kita udah baik apa belum? Itu. Berikutnya rendah hati. Tadi Rasulullah dilempari oleh orang kafir, dia tetap rendah hati, dia nggak mau bales.
Kemudian ada sabar. Terus malu. Nih. Kalau orang akhlaknya baik malu. Malunya di sini adalah yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 14 dijelaskan alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya atau segala perbuatan kita ini diketahui oleh Allah. Ada cerita ya. Halo? Mau dengar cerita? Suatu hari di pesantren ini kayak gini lah ya, kiainya ngomong, hei murid-muridku semua, ini aku kasih nih burung satu-satu. Burung apa yang kecil itu? Burung puyuh. Tak kasih burung puyuh satu-satu. Terus saya kasih nih kamu pisau satu-satu ya. Sekarang kamu cari tempat di mana di mana tidak ada yang melihat kamu. Kamu sembelih ini burung, ya. 1, 2, 3, sana. Cari tempat. Ada yang ke WC, ada yang sembelih, ya. Ada yang naik pohon, lingak lumpus naik pohon, sembelih, ya. Ada yang masuk ke kemana? Masuk ke gorong-gorong itu. Aman di sini nggak ada yang lihat nih, sembelih, ya enggak? Padahal nggak sadar, setiap perbuatan kita ini ada yang lihat. Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat munkar nakir. Terus ada satu anaknya baik banget ini, solehah banget ini anaknya. Anak yatim mula ini. Anaknya orang nggak punya. Dia bingung. Ke sana tidak jadi sembelih. Ke situ, aduh, Allah masih mau sembelih, aduh, ada Allah yang masih tahu nih. Akhirnya apa? Murid-muridku semuanya masuk ini KB. Cantika, sudah kamu sembelih? Sudah Pak. Ya, saya nyembelihnya di WC sana Pak. Aman, gak ada yang lihat gak? Ya kan? Terus apa meneh? Jana, sudah kamu sembelih nah di sana itu. Di mau nah. Ye. Jana, iki ding bisa. Terus kok sembelih wis Pak. Tak sembelih nang isor got. Aman, gak ada yang lihat. Nabila, sudah Pak. Tak sembelih di pojok sana Pak, di pohon karet. Ya. Pipi, sudah Pak di balik pohon. Di balik sawit belakang Pak, aman. Gak ada yang lihat Pak. Tak jamin 100% gak ada yang lihat. Ini anak ngacung. Pak, saya nggak bisa nyembelih. Lah, kenapa? Kan tinggal disembelih aja. Saya sudah ke got. Allah masih tahu, Pak. Ya. Saya ke WC, Allah masih lihat. Saya naik pohon, Allah masih lihat. Saya ke belakang, di balik pohon, di balik apa tadi? Sawit, masih lihat, Pak. Nah, akhirnya apa? Ini kawan kamu ini dia yang baik, ya. Apa setiap perbuatan kita itu pasti dicatat. Nanti di akhir kita nerima nih catatan raport. Kok jelek raportmu? Masya Allah lah enak kabeh. Iki jam sekian aku ngrasani Pak Anwar iki. Wah, kecatet tenan yo. Iki jam sekian aku ngrasani Pak Hoir. Wah, tiap dino ngrasani Pak Hoir iki. Nanti semuanya ada catatannya. Ya. Tanggal sekian tahun 2023 sampai 2025 hutang puasa saya nggak pernah kebayar. Nah, dicatat nanti di situ, ya. Jadi raport yang kita terima nanti di akhirat itu ada semuanya. Kalau rapotnya kobong, aduh ya wis. Alamat kita masuk ke neraka. Terus Pak, masuk surga nggak Pak? Masuk. Masuk engkau. Tenang aja. Rasulullah itu ketika mau meninggal yang dipikirkan umatnya. Ya. Ya kan? Rasulullah itu mau meninggal umatnya dipikirkan, umati. Ya. Ada malaikat Jibril sama malaikat
apa yang disuruh itu, suruh nyabut nyawa, ya. Terus Jibril itu nggak mau turun. Jibril masih di langit. Kenapa Jibril? Jibril kemana? Kok nggak datang? Biasanya datang nih Jibril. Panggilkan Jibril. Kalau Jibril belum kesini, saya belum mau dicabut nyawa. Panggil Jibril. Jibril, kamu dipanggil Nabi Muhammad, panggil Rasulullah. Ayo datang ke bawah. Lalu Jibril datang, ya, ditanya Jibril, apa jaminannya ketika aku sudah tidak ada? Rasulullah, engkau dijamin masuk surga. Engkau dijamin tidak ada lagi hisab. Kalau itu aku terima. Tapi bagaimana umatku? Ya, ini loh, kita masih dipikirkan. Terus Jibril naik. Katakan pada Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan pada Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad, umat-umatmu akan selalu mendapatkan syafaatmu, akan diampuni dosanya. Maka kita yang umat Islam nanti bakal masuk surga. Walaupun kowe iki wis ora salat, ora poso, tapi pernah maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis pernah maca kuwi insyaallah mlebu surga, tapi mbok kapan. Karena nanti di akhirat satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Bayangno. Bayu kosong acur dewe ya. Tuh. Jadi insyaallah kita semuanya nanti masuk surga. Tinggal bagaimana besar kecilnya pahala kita. Terus dapat dipercaya. Ini sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini yang sering terjadi. Kita notot malahan. Kita nitip omongan lebih, ya enggak? Kamu kalau dititipi omongan jangan sampai lebih. Ini kadang dilebih-lebih. Kalau nitip omongan bisa lebih, kalau nitip duit bisa kurang. Bener enggak? Kalau dititipi omongan, sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan. Jangan sampai disampaikan A, sampainya B, sampainya C. Ya, ini. Terus, misalnya kamu disuruh bagikan takjil, disuruh bagikan sedekah dari orang kaya, dikasih uang 1 juta. Kamu 1 juta ini kasihkan semua. Jangan yang 200.000 kamu ambil. Terus kamu nyuruh kawannya, mau nggak bagi-bagi sedekah, dapat pahala kita. Ini ada duit 800.000. Ya, yang 200.000 kamu ambil, nggak boleh. Ini jujur, dapat dipercaya. Nah, orang tuamu nih, kamu harus jujur dan harus bisa dipercaya orang tuamu. Benar nggak? Jangan sampai bohong. Ini kebanyakan bohong. Atau seminggu sekali ngasihkan bijine iki ning tuwane. Mak, iki bijiku, Mak. Deloken. Ada enggak? Nilai bukumu iki lho. Ya. Enggak ada paling apa buat dia aku apa. Bijiku loro telu. Ya seneni aku jelasin, ya. Terus ada enggak yang sering bohong? Pamitannya beli apa? Saiki apa sini iki? Yuk. Beli es buat buka bersama, nggak taunya malah nongkrong dengan kawan-kawannya. Ya enggak? Main dengan cowok-cowok itu, ya. Mantap toko tuku mulia barang. Ada enggak yang gitu? Pamitnya taraweh, nggak taunya main. Ya. Ada yang ikut sahur, nggak taunya nggak puasa. Enek. Di bocahe. Lu gue nang endi? Ya Allah, mesakno. Ya. Susah iki kok. Tak omongi. Kamu belum pernah tua.
Saya sudah pernah muda, omongi we. Kalau kamu dari sekarang nggak jujur, nanti kalau kamu udah berumah tangga nggak jujur nanti. Dikasih duit suami nggak jujur, ini sudah mulai, ya. Bu, ini duit belanja, adik. Nah, pengantin baru nih kan, dek. Ini uang belanja 10 juta selama 1 bulan. Cabe itu seneng nih, maka 10 juta cah. Gue shopping ini, ya. Akhirnya apa? COD klambi, wah dadek bengek. Ngerti duite. Putri kagak nasi ngono kuwi. Bojone pulang kerja, loh, lah kok masake gur koyo ngene dong telo lawuh tempe. Perasaan tak duit 10 juta. Panggil Dek sini, Dek, ya. Abang mau nanya. Ya. Perasaan awal bulan, malam-malam itu, ya, habis itu, ya. Habis sholat maksudnya, pikiran terus ya. Abang kasih nih duit 10 juta. Buat makan, buat belanja. Kok ini lauknya kayak gini? Anu bang, udah mulai alasan ini dipinjam orang tua. Nanti tahun depan dikembalikan, selalu usiamu. Ya, ada yang ngomong kemarin keselip, ada kawan minjam. Ya, nih kalau kebiasaan bohong nanti ketika berumah tangga itu biasanya terus bohong loh. Ya, makanya usahakan Pak Angel, Pak, harap ngilangi bohong dikit. Kalau biasanya sehari itu bohongnya 10 kali, bohongnya jadi 8.